Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gia Dwi Rahmadiana, salah satu dosen Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada video kali ini merupakan materi awal dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu mengenai pengenalan akuntansi biaya. Nanti kita akan tahu apa itu akuntansi biaya, kemudian apa tujuan dan fungsinya, beserta aktivitas-aktivitasnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, mahasiswa diharapkan bisa bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan pengenalan akuntansi biaya. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa memahami terkait akuntansi biaya secara komprehensif. Setelah itu diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan kembali tentang akuntansi biaya. Nah, intisari dari materi kita kali ini adalah ilmu akuntansi. Seperti kita tahu bahwa ilmu akuntansi itu terdiri dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi ada dua jenis ilmu akuntansi. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau kita lihat di sini, akuntansi keuangan atau financial accounting itu memfokuskan pada kegiatan mengakumulasikan informasi keuangan historis sebagai dasar laporan keuangan atau financial statement yang berguna untuk pihak eksternal ataupun internal perusahaan. Jadi laporan keuangan itu biasanya menyajikan tentang neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan aliran kas, penjelasan laporan keuangan atau biasa kita kenal sebagai CALK, ya, catatan atas laporan keuangan, dan informasi lain sebagai pelengkap dari penyajian laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen sendiri atau manajemen accounting itu lebih memfokuskan baik data keuangan maupun non-keuangan. Ya, jadi tidak hanya keuangannya saja, melainkan non-keuangan. Historis maupun estimasi yang dibutuhkan manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Ya. Dan pada umumnya, informasi yang dihasilkan lebih bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Jadi, dari dua definisi ini ada inti perubahan atau perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Kalau akuntansi keuangan itu fokusnya pada keuangannya saja. Ya, keuangannya saja, laporan keuangannya saja. Tapi kalau akuntansi manajemen bedanya adalah tidak hanya akuntansi, melainkan non keuangannya gitu ya. Jadi kalau akuntansi keuangan itu fokus ke keuangannya, kalau akuntansi manajemen itu tidak hanya keuangan tapi non keuangannya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau kita lihat di sini, akuntansi keuangan itu bisa berguna untuk pihak eksternal maupun internal. Tapi kalau akuntansi manajemen itu fokus pada si pihak internal saja, gitu. Dan ini biasanya tidak dipublikasikan. Jadi ada dua hal penting perbedaan antara keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian bisa kita lihat hubungan antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Di mana posisi akuntansi biaya berada, gitu ya, kalau yang menjadi pertanyaan. Kita bisa lihat pada gambar ini, bahwa posisi akuntansi biaya adalah irisan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Gitu. Kalau kita lihat di sini, transaksi-transaksi yang akan dicatat pada akuntansi biaya digunakan untuk menyusun akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Ya, berarti ada fungsi perencanaan pada akuntansi biaya, gitu ya. Jadi akuntansi biaya, transaksi-transaksinya dicatat, kemudian digunakan sebagai anggaran untuk penyusunan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sehingga bisa kita lihat di sini, akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Selanjutnya kita masuk pada definisi akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya ini menyediakan informasi biaya
secara detail suatu barang atau jasa yang dihasilkan berupa atau berguna bagi manajemen untuk pengendalian operasional perusahaan sebagai perencanaan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa produk yang dihasilkan itu tidak hanya barang, tapi melainkan jasa. Gitu ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa definisi akuntansi biaya menurut Mulyadi 2012 adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok suatu produk. Jadi akuntansi biaya itu proses dan ada tahapannya. Ya. Baik barang atau jasa dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi di definisi ini sengaja Bu Gaya bold gitu ya, tandai kata kunci yang menjadi definisi akuntansi biaya sehingga mudah untuk diingat. Ya. Jadi intinya adalah proses untuk pengidentifikasian, ya, penghitungan biaya pokok suatu produk, kemudian akan dihitung menggunakan metode dan sistem ya, tertentu yang nantinya akan digunakan untuk keputusan bisnis perusahaan agar biaya yang dikeluarkan efektif dan efisien. Kemudian definisi menurut Mulyadi 2014 bahwa akuntansi biaya itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Jadi di sini suatu perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi, tapi menjual produk itu sampai laku di pasaran, sampai pendistribusiannya. Dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, di sini seperti kita tahu bahwa perusahaan itu ada 3 jenis. Ya, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kita lihat perbedaannya antar perusahaan di sini. Kalau perusahaan jasa, aktivitasnya lebih kepada menjual jasa. Contohnya rumah sakit, hotel, ya, laundry, dan lain sebagainya. Tapi kalau perusahaan dagang, itu aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang dengan spesifikasi yang sama. Yang beda adalah harga jualnya. Jadi harga yang dibeli dengan harga jual itu berbeda. Kenapa? Karena memang ketika perusahaan itu menjual, akan ada atau akan timbul biaya-biaya lain. Seperti biaya angkut, biaya transport, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Ya, banyak di sekitar kita, pabrik, tekstil, garmen. Kalau kita lihat di sini aktivitasnya memang banyak. Ya, dari ketiga jenis perusahaan ini, perusahaan manufaktur itu lebih kompleks, lebih banyak aktivitasnya. Ya, kenapa? Karena perusahaan manufaktur itu mengubah bahan baku yang mentah menjadi bahan produk yang jadi. Atau mengubah bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi. Itu kegiatannya. Oleh karena itu nanti ke depan di mata kuliah akuntansi biaya ini akan lebih banyak kasus-kasus yang ada di perusahaan manufaktur karena lebih kompleks. Kemudian kita akan tahu di sini tujuan dan fungsi dari akuntansi biaya. Kalau dilihat dari definisinya tadi ya, tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi tapi menjual. Kemudian transaksi-transaksi pada akuntansi biaya itu digunakan sebagai anggaran atau perencanaan, penyusunan laporan keuangan ataupun akuntansi manajemen gitu ya. Ya, betul sekali bahwa memang tujuan dari akuntansi biaya itu adalah satu, penentuan harga pokok produksi. Ya, berapa harga pokok produksi setelah produk itu jadi, ya, biaya-biayanya apa saja. Karena ketika produk itu jadi, unsur yang ada pada suatu produk itu ada biaya-biaya lain. Contohnya apa? Bahan baku. Tidak hanya bahan baku, ada biaya OP,
biaya overhead pabrik atau BOP atau biaya penolong. Kemudian ada biaya tenaga kerja, manusianya yang membantu, yang berkorban untuk sampai produk itu jadi. Gitu. Jadi penentuan harga pokok produksi yang pertama. Yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian biaya. Bahwa tadi akuntansi biaya itu digunakan untuk menganggarkan atau merencanakan. Ya. Sehingga nanti biaya yang dikeluarkan itu bisa terkendali dengan cara mengklasifikasikan biaya-biaya yang ada pada saat proses produksi. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Contoh simpelnya adalah ketika perusahaan itu memproduksi suatu produk, itu akan melalui tahapan-tahapan regulasi. Biasanya ini peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Misal, kalau mau buat suatu produk, itu harus sesuai dengan pagu atau komposisi yang ada, sehingga produknya itu, kualitas produknya terjaga, misalkan. Ya. Ataupun keputusan-keputusan lain sehingga bisa mendukung berjalannya suatu operasional perusahaan. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada 5 fungsi akuntansi biaya. Yang pertama adalah melakukan perhitungan dan pelaporan biaya atau harga pokok suatu produk. Yang kedua adalah merinci biaya atau harga pokok suatu produk pada segenap unsurnya. Yang ketiga adalah memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran, dan yang terakhir adalah memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Nah, itu fungsi dari akuntansi manajemen. Nah, kemudian apa saja aktivitas dari akuntansi biaya? Bisa kita lihat di sini alur aktivitas akuntansi biaya. Jadi mulai dari pengumpulan biaya, biaya itu dikumpulkan, ya, apa saja biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses suatu proses produksi, ya. Kemudian pencatatan biaya, dicatat apakah ini beli, apakah ini dalam proses, apakah siap untuk dijual atau didistribusikan, gitu ya. Misalkan contohnya ketika suatu perusahaan mau beli bahan baku, kita beli bahan baku secara tunai, maka pencatatannya gimana? Jelas kasnya berkurang, ada di posisi kredit. Kemudian yang bertambah ada di posisi debit apa? Di posisi debit adalah biaya bahan baku itu sendiri. Begitu juga dengan biaya bahan baku yang lainnya. Kemudian analisis biaya. Kita analisis supaya biaya yang dikeluarkan itu lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah pelaporan biaya itu sendiri. Jadi itu aktivitas-aktivitas dalam akuntansi biaya yang bisa kita ketahui di pertemuan yang pertama ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.